Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Jamila Tanjung. Semoga Ananda semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa menerima materi yang Ibu berikan. Adapun materi kita pada saat ini untuk daring adalah siklus akuntansi perusahaan jasa. Di sini saya ingin menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa dengan penjelasan yang mudah dan logis. Siklus akuntansi sangat penting untuk dikuasai. Mengapa? Karena dengan memahami siklus akuntansi dengan benar, Anda akan memahami hubungan atau keterkaitan tahap-tahap yang ada dalam siklus akuntansi. Dan Anda sangat mudah menguasai akuntansi dasar. Siklus akuntansi ini diartikan dalam ilmu akuntansi sebagai suatu proses yang tujuannya untuk menyusun tahap-tahap tertentu, dan periode ini akan terjadi pada periode selanjutnya. Jadi, siklus akuntansi merupakan suatu rangkaian kegiatan akuntansi, mulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan yang terjadi berulang-ulang pada suatu periode akuntansi. Jadi dalam definisi akuntansi mempunyai 3 poin yang penting yang harus kita pahami. Poin yang pertama, suatu proses yang outputnya atau hasilnya adalah laporan keuangan atau lebih luasnya informasi keuangan. Pada poin kedua, siklus akuntansi ini akan terjadi lagi pada proses selanjutnya. Inilah mengapa hingga kita mengenal siklus akuntansi. Berulang pada periode selanjutnya dan selalu berulang. Poin yang ketiga, terdiri dari beberapa tahap yang ada dalam siklus akuntansi. Baik itu tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, maupun tahap pelaporan. Apabila dilihat gambar rangkaian kegiatan siklus akuntansi tersebut, menjelaskan bahwa siklus akuntansi hampir sama dengan jalannya jarum jam yang berputar mulai dari angka 1, angka 2, seterusnya hingga sampai dengan angka 12, dan kembali lagi berlanjut ke angka 1 dan seterusnya. Baiklah, kita masuk kepada tahap-tahap daripada siklus akuntansi, di mana tahapnya ada 3 tahap, yaitu tahap pencatatannya, yaitu dokumen atau bukti transaksi. Bukti transaksi, setiap pencatatan yang memerlukan pencatatan harus dibuat atau diminta bukti transaksi pencatatan. Kegunaan utama dari bukti transaksi atau pencatatan ini sebagai bukti tertulis tentang transaksi yang telah dilaksanakan, sekaligus untuk menghindari kemungkinan terjadinya persengketaan di masa yang akan datang. Adapun macam-macam daripada bukti transaksi ini, ada bukti ekstern, yaitu pencatatan yang terjadi dengan pihak luar perusahaan. Misalnya seperti bukti faktur, kwitansi, cek, nota debit, nota kredit, nota kontan, dan lain-lain. Yang kedua, bukti intern, yaitu pencatatan kejadian dalam perusahaan itu sendiri. Biasanya berupa memo dari pimpinan atau pihak yang dituju. Selanjutnya yaitu jurnal. Jurnal merupakan media dalam proses akuntansi yang menjadi dasar bagi penentu ke akun manakah suatu transaksi dicatat. Apakah akun debit, apakah akun kredit.
berapa jumlah uangnya, dan keterangan yang berkaitan dengan transaksi. Jurnal ini terbagi dua, yaitu ada jurnal umum, di mana jurnal umum ini biasanya yaitu dilakukan pada perusahaan jasa karena dia bersifat sederhana. Sedangkan jurnal khusus atau spesial jurnal ini biasanya dilakukan kepada perusahaan dagang. Setelah kita menyusun jurnal, kemudian proses selanjutnya setelah pembukaan jurnal umum adalah pemindah bukuan yang disebut dia dengan posting, atau istilahnya adalah posting to ledger, atau posting dari jurnal umum ke buku besar, di mana buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun sehingga mudah ditemukan apabila diperlukan. Selanjutnya yaitu neraca sisa atau neraca saldo, atau dalam bahasa akuntansinya ini disebut dengan trial balance. Artinya setelah semuanya transaksi dicatat pada akun, kita perlu menguji apakah jumlah setiap akun sudah dicatat dengan benar. Hal ini sangat penting karena kesalahan yang terjadi dalam pencatatan harus diperbaiki lebih dahulu sebelum melangkah ke proses berikutnya. Untuk melakukannya kita memerlukan media yang disebut dengan neraca sisa atau trial balance. Neraca sisa adalah suatu daftar yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Setelah neraca sisa, kemudian masuk kepada kertas kerja. Kertas kerja ini terdiri dari kolom-kolom, atau ini disebut dia dengan neraca lajur. Kenapa dikatakan dia neraca lajur? Karena neracanya adalah berlajur-lajur, di mana lajur daripada neraca lajur ini ada neraca sisa, kemudian AJP atau ayat jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo yang disesuaikan, kolom laba rugi, yang terakhir adalah neraca. Laporan keuangan harus melalui beberapa tahapan pencatatan sebelum akhirnya disajikan kepada pengguna. Hal ini dilakukan untuk menjamin keakuratan informasi keuangan perusahaan yang tercantum di dalamnya. Proses pencatatan informasi keuangan dapat lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang disebut dia dengan kertas kerja. Jadi tadi udah kita bahas tentang tahap-tahap pencatatan, sementara tahap pengiktisarannya itu yaitu dimulailah dia dari kertas kerja. Selanjutnya dari kertas kerja itu tadi jurnal penyesuaian, kemudian masuk kepada laporan keuangan, di mana laporan keuangan terdiri dari 4 macam. Ada yang dikatakan dengan neraca atau balance sheet. Jadi yang masuk kepada neraca ini adalah real account. Sedangkan yang kedua yaitu laporan laba rugi atau income statement. Yang masuk kepada laporan income statement ini adalah akun-akun nominal atau nominal account. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal, yaitu atau capital statement. Dan yang terakhir adalah arus kas. Setelah kita membuat laporan keuangan, kemudian kita membuat jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun laporan laba rugi dan akun prive dengan laporan perubahan ekuitas atau modal. Setelah kita menyusun
jurnal penutup, kemudian neraca saldo penutupan. Neraca saldo yang disusun dari akun buku besar setelah jurnal penutup dibuat. Tujuan pembuatan jurnal penutup adalah untuk mengetahui apakah saldo-saldo akun neraca seimbang. Setelah dibuat neraca penutup, yang terakhir adalah jurnal pembalik atau disebut dia dengan reversing entries. Reversing entries adalah untuk memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode pelaporan berikutnya. Demikianlah rangkaian daripada siklus akuntansi. Semoga bermanfaat untuk Anda.